Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Wattaqullaha ya muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya dengan syukur yang sesungguhnya. Kita puji, kita puja dengan pujian yang setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di subuh ini Allah izinkan kita menjadi salah satu tamunya di tempat yang mudah-mudahan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Karena sering ke rumah Allah, sering menjadi tamu Allah, maka kita tanda kita insya Allah beriman dan tanda kita benar-benar orang Islam. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kalau namanya disebut selalu membuat kita berbuat yang baik. Setidaknya kita bersalawat kepadanya dan mengucapkan salam. Dan itu membuat Allah bersalawat kepada kita. Bukan sekali, tapi 10 kali. Oleh itu Imam Ahmad mengatakan ahabbun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ashabul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab setiap namanya disebut, karena orang ahli hadis sering membacakan hadis dan sering mengingat hadis, tentu sering pula menyebut Nabi dan mengingat Nabi. Dan setiap namanya disebut, namanya diingat, maka mereka bersalawat kepadanya. Wa idza sallu alaihi sallallahu alaihim, dan apabila mereka bersalawat kepada Nabi, Allah pun bersalawat kepada mereka. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa penuh dengan salawat dan salam untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah mungkin rahasianya kenapa di akhir majlis kita Allah berikan ampunan untuk kita. Amin. Semoga semuanya mendapatkannya. Ma'asyarul kiram, ini lama kita tentang alamatu ahli bidah, tanda-tanda ahli non sunnah, ahli non sunnah. Nah, salah bang, lain senyum nampak. Dah abang tapi rendah lah, sabilah. Nah, takut tersinggung kan. Nah, tanda-tanda ahli bid'ah dah beliau merekomendasikan. Nah, tanda-tanda ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah? Seperti yang saya katakan kemarin, atau belum ya? Sudah. Agak bicara belum ya? Nah, bahwa untuk menjadi ahli bid'ah tidak perlu banyak bid'ah, cukup satu aja. Sudah cukup terjadi masuk ahli bid'ah. Tapi kalau untuk menjadi ahli sunnah harus sempurna. Harus tidak ada bid'ah sama sekali. Tidak ada bid'ah sama sekali. Orang Khawarij langsung jadi ahli bid'ah dengan satu aja. Orang Syiah dengan satu keyakinan bisa jadi ahli bid'ah. Walaupun banyak, misalnya amalan Khawarij sama persis dengan ahli sunnah. Bahkan lebih pula hebat daripada kita. Tapi gara-gara satu itu mereka jadi ahli bid'ah. Sama. Kita kalau nak lulus masuk sekolah
mesti lulus semuanya. Sah? Kalau tes masuk sekolah, tidak nak sekolah lagi. Tes jadi doktor, ada oke lah. Nah, harus lulus semua materi, sah? Untuk gagal? Untuk gagal? Hah? Cukup satu materi gagal. Tak paham juga. Bahaya. Misalnya, kalau nak menikah, menikah mau dia. Kalau maknanya nikah, berapa syarat nikah? La ilaha illallah, lupa itu. Rukun nikah. Nikah lah lagi biar hafal. Ini gara-gara jarang nikah, sekali aja. Coba lupa. Rukun nikah, ya. Ustaz, ini tolong pengurus diusahakan ya, nikah lagi. Gimana pun caranya, saya ikut nyumbang. Iya, rukun nikah harus sempurna kelima-limanya, sah? Sah? Tapi kalau untuk gagal cukup satu aja. Cukup untuk mengagalkan. Demikian juga sunnah ini memang harus sempurna, kita ahli sunnah. Tapi sebagian sunnah, sebagian bid'ah, kita akan jadi ahli. Cukup satu bid'ah aja buat, insya Allah jadi ahli bid'ah. Tentu saja bid'ah di sini bid'ah moral ataupun amalia praktis. Itu kan kadang tidak disebut bid'ah, cuman sebagian ulama kan mubalaghah bitamfir. Ya, padahal kalau dalam ilmu fikih kan tidak disebut kadang bid'ah oleh sebagian, tapi dia disebut bid'ah karena masalah khilafiyah. Contoh orang yang mensirkan atau menjaharkan bismillah misalnya, kan khilaf mu'tabar di sini. Tapi apakah yang membaca bismillah jahar disebut ahli bid'ah? Tidak, karena dia ini umur ijtihadi yang bersandar pada dalil yang sandarannya benar, artinya bukan asal ambil dalil. Paham tak? Tak paham juga, masih diulang semuanya. Kajian kemarin masih lupa ya, 2M kemarin masih. Bahwa ada orang kadang dalilnya sahih tapi bukan dalil untuk itu. Paham tak? Nyo kacunya tapi kaca jendela pasang di pintu. Paham? Bisa juga diputar-putarnya, cuman tidak sempurna tertutup. Atau kaca pintu dikasih di jendela sehingga tidak bisa melongok sama sekali di jendela, tidak bisa nengok. Pada jendela untuk nengok kan, kalau mukanya suram rame pula. Nah, jadi itu bedanya. Ini manhaj yang bukan manhaj ahli sunnah. Ada sunnah itu tidak. Memang kaca jendela untuk jendela, kaca pintu untuk pintu, kaca gerbang untuk gerbang. Ini enggak, pintu gerbang taruhnya di jendela. Tutup rumah semuanya. Jelas kaum muslimin. Kan banyak orang mengambil dalil bukan pada tempatnya. Sahih. Iya. Makanya kalimat asal berdalil tidak dibid'ahkan, tengok dulu dalilnya tepat apa tidak. Dalilnya tepat apa? Tidak. Nah, seperti masalah tawassul yang kemarin kita bahas, tawassul yang bid'ah, tawassul yang sunnah. Semua bid'ah mesti berdalil. Semua bid'ah mesti berdalil. Coba cari bid'ah yang tidak ada berdalilnya. Tidak ada kan? Jadi tidak benar kalau asal berdalil tidak boleh dibid'ahkan. Salah besar. Karena banyak yang ulama membid'ahkan yang ada dalilnya. Kenapa disebut bid'ah? Karena sebab yang kemarin masih lupa, terpaksa ulang kaji lagi. Nah, satu dalilnya mungkin tidak sahih. Sah? Kalau tidak sahih kan sama dengan tidak. Ya tidak sahih, tidak sehat. Kalau tidak sehat bisa kojo. Sehat ini mas, apalagi kalau sakitnya sakit berat pula. Tidak bisa dipakai. Jelas. Atau palsu. Apalagi palsu, memang tidak ada sama sekali. Jelas? Nah, atau dalilnya sahih. Tapi bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Seperti yang saya katakan tadi. Berarti juga tidak berdalil. Salah mengambil dalil. Ini kata orang kita kan harus tua undiang dari kojo. Berunding dulu baru dikerjakan. Ya, ini kojong dulu. Contoh apa tibo lain. Contoh apa? Tibo. Tidak paham ya. Diapakan aja dulu, nanti bisa diapakan itu.
Kalau apa nanti pokoknya ada apanya itu. Asal apa ada apanya. Pokoknya apakan aja lah. Kalau apa-apa bisa dicarikan apanya. Kan ya? Itu namanya condopo tibo lah. Condopo tibo yang penting happy. Yang penting happy, dinikmati. Nah, itu masalah. Nah, yang seperti ini dibid'ahkan oleh para ulama. Jadi kalau dikatakannya, itulah ahli bid'ah selalu berlindung dengan kalimat kalau ada dalil tak boleh dibid'ahkan. Khawarij punya dalil di Al-Quran dalilnya. Tahu tak dalil Khawarij? Wih, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat enggak? Ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang jelas ayatnya. Murji'ah punya dalil juga. Syiah punya dalil juga. Al-Quran dalil mereka. Tapi apakah mereka tidak dibid'ahkan? Tidak dibid'ahkan? Baik. Jadi bukan asal ada dalil tak boleh dibid'ahkan, salah. Tapi kalau ada dalil yang benar, tidak boleh dibid'ahkan. Macam tadilah orang baca sir bismillah, tidak boleh dibid'ahkan. Orang baca jahar, tidak boleh dibid'ahkan. Apa sebab? Dalil keduanya sahih. Dalil keduanya sahih. Cuman sekarang pemahamannya yang berbeda. Ya, sebagian ulama memahami jahar, sebagian memahami sir, kemudian yang lain ada memahami jaharnya tidak seperti alhamdulillah didengar oleh yang dekat. Sebab para perawi yang meriwayatkan sir, jahar pasti meriwayatkan sir. Sedangkan meriwayatkan sir tidak meriwayatkan jahar. Yang meriwayatkan jahar rata-rata senior, sahabat senior dan laki-laki. Yang meriwayatkan keduanya, yang meriwayatkan sir itu rata-rata junior atau perempuan. Di sini dipahami oleh Ibn Abdul Bar, kemudian Ibn Hajar, kalau begitu suaranya didengar oleh yang senior di depan. Sedangkan yang kanak-kanak dan wanita tak terdengar. Berarti bismillahnya jahar besar atau jahar kecil? Jahar kecil. Hanya sekedar didengar oleh yang dekat Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah barangkali wallahu alam jalan tengah yang paling bagus sehingga kedua dalil dipakai. Yang sir maknanya tak terdengar oleh semua. Kalau yang jahar maknanya terdengar oleh sekelub kan? Klub kan? Ia terpakai kedua dalil. Akhirnya yang mengatakan sir dalam hadis itu sir bagi yang agak jauh. Sedangkan mengatakan jahar didengar oleh yang dekat. Berarti ada hadis yang terbuang? Tidak. Sehingga bisa dijamak antara kedua pendapat itu. Jelas? Jelas? Karena sekarang sudah pakai mikrofon, terdengar oleh semua. Makanya ketika Imam Masjid Nabawi kemarin sholat di Istiqlal, dijaharkannya di rakaat pertama, disirkannya rakaat adil ya. Bukan juga ketika Syekh Al-Ma'aigili kemarin ke Malaysia juga seperti itu. Kalau tuan-tuan suruh saya jadi imam di Istiqlal, akan saya lakukan hal yang sama. Tapi di Ubay enggak. Marah beliau. Jelas? Kalau di sana kan, karena di sana kan nasional, coba suruh saya jadi imam nanti. Insya Allah dengarkan saya jaharkan bismillah di rakaat pertama, sirkan di kedua. Jelas? Tidak mau ya. Nah, itu antum tidak percaya saya jadi imam. Padahal di Masjid Nabawi pernah jadi imam. Jamaah terlambat. Ada dulu senior saya pas pulang kan, mungkin begitu yang dia masukkan, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akhirnya tersebarlah berita. Wah, tidak tanggung-tanggung curut jadi imam Masjidil Haram. Mungkin tidak didengarkannya alasannya tadi jemaah terlambat. Itu rata-rata yang tamat Madinah pernah jadi imam tuh. Yang pernah kuliah di mana rata-rata pernah jadi imam Masjidil Haram dan imam
Masjid Nabawi. Yang Masjid Haram yang sering. Apa sebab? Asal umrah mesti terlambat waktu sholatnya biasanya. Kita sampai orang lepas isya, atau kita sampai orang lepas subuh, atau sampai tengah malam. Pokoknya rata-rata susah untuk pas sampainya itu kita pas waktu sholat. Pas waktu sholat pun kan tidak sempat juga ngejar. Karena cari kamar dulu, cari makan dulu, karena kita musafir. Otomatis karena awak pembimbing kita pasal jadi imam di Masjidil Haram. Tapi jangan disebutkan ujungnya. Kan tidak salah kan imam Masjidil Haram. Allah Ustaz. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Jadi untuk jadi ahli bid'ah tak perlu banyak-banyak bid'ahnya. Tapi kalau untuk ahli sunnah memang harus istiqamah di atas sunnah. Kecuali kalau tersalah. Kecuali tersalah. Mohon maaf, sahabat awalnya sebelum sampai hadis kepadanya tersalah juga kan? Kan ada sahabat belum sampai hadis itu kepadanya. Contoh Ibnu Umar berkeyakinan Nabi melihat Allah di Sidratil Muntaha ketika dia mi'rajkan. Dia memahami dari ayat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dia menafsirkan dhamir di situ kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah sampai kepadanya atau didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah yang talaqi langsung ilmunya dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang kadzaba Abu Abdurrahman, ai akhta'a, salah Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Umar tidak berilmu, dia kan salah ulama besar sahabat. Salah satu al-abadilatul arba', salah satu dari 7 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma masalah itu belum sampai kepadanya. Maka Aisyah yang membenarkannya. Inni sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an zalik. Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Engkau lihat enggak Rabbmu ketika di Mi'raj? Ina urija bika ila sama. Qala la. Qala la. Enggak. Nurun an-nara. Yang saya lihat hanya cahaya. Bagaimana saya bisa melihat di balik cahaya itu? Yang dilihat oleh Nabi hijab. Allah belum. Karena apa? Karena itu ziyadah. Ziyadah yaitu lebih dari nikmat surga. Kalau nak lebih dari nikmat surga, terasakan dulu surga. Baru terasa lebihnya. Kalau lebih dulu, enggak nak masuk surga pula kita nanti. Akhirnya jadi Islam panca. Iya. Allah musta'an. Makanya belum lagi rasa melihat nikmat, melihat Allah SWT, anda mulai tidak mau masuk surga. Ya kalau mau terus, insya Allah tidak masuk. Pasti tidak masuk. Tapi kalau mudah-mudahan Allah berikan taubat pada mereka, Allah berikan mereka hidayah kembali kepada Islam dengan pengembalian yang baik. Jelas ya? Jadi sahabat aja bisa tersalah. Kalau kita masa tidak mungkin ke sana. Ini kalau nanti ada salah seorang dari yang di ma'ruf manhajnya di atas sunnah tersalah dalam satu masalah, jangan keluarkan langsung dari mana? Manhaj. Ya, atau salah dalam mazhab, yang keluar dari mazhab. Sampai kita jelaskan kepadanya, cu itu salah. Ini tidak mau nyebut buya, malah sabit acu malah kan. Kadang sesama ustaz tidak mau nyebut buya. Sabit lacu, tidak ada masalah. Tidak paham tuh kan? Sebagian ustaz masih manggil lacu sama saya. Ya karena mungkin bagi beliau acu lebih akrab dari buya. Kalau buya lebih tinggi mungkin. Kalau acu masih ada keakraban. Atau panggil udang. Panggil abang. Biasa sebenarnya tidak masalah. Karena merasa lebih dekat. Yang saya dengar acu mengatakan ini. Benar itu. Itu yang pertama tanya dulu. Pak Dukasi. Oh ya. Apa dasarnya? Ini. Mungkin acu salah paham. Tidak masalah, salah paham. Kita bincangkan. Kadang-kadang ini kadang salah paham. Bisa saja sebaliknya salah paham. Lalu kita jelaskan. Tetap juga dipertahan. Artinya,
Dan itu dia punya dalil. Di sini kita katakan kalau punya dalil dan benar istidlalnya, tidak bisa kita salahkan. Tapi kalau salah istidlalnya, buktikan kesalahannya. Tapi kalau asal salah sedikit atau tidak tahu sedikit, langsung keluar, ini banyak sekali yang keluar nanti. Guru kita banyak yang keluar. Dan itu yang terjadi. Guru-guru besar itu dikeluarkan oleh murid-muridnya dari manhaj. Karena gurunya dulu suka mengeluarkan orang juga, itu masalahnya. Sekarang dikeluarkan oleh muridnya. Nah, itu salah kesalahan kita. Baik, berarti syarat jadi ahli bid'ah? Hah? Bilang tidak perlu lengkap. Asal tidak lengkap syarat ahli sunnah, bisa jatuh ke ahli bid'ah. Baik, walaupun kita tidak sembarang, tidak boleh sembarang menyebut orang ahli bid'ah. Sama, menyebut orang sembarang ahli fasik tidak boleh juga. Apalagi mengkafirkan, tidak boleh sembarangan. Ya sampai jelas bagi kita. Tapi kalau curiga boleh saja kan? Curiga boleh aja kan? Hah? Ini orang tidak sholat, curiga kita, ini orang fasik. Boleh kan? Nah sebaiknya kalau kita tahu dia orang Islam, kita coba untuk membawa dia sholat. Bawa dia sholat. Kan lewat doa rumahnya, bang sholat ya, gitu aja kan kok Pak ya. Duluan lah, rata-rata bacaannya duluan lah. Kan itu rata-rata. Tapi kalau sudah 10 kali, malu juga dia bilang duluan. Kita kan awalnya gitu juga, duluan lah cuy ya. Akhirnya, duluan tahu, udah lama. Awalnya sekali duluan kan ya. Akhirnya duluan dia. Akhirnya terasa enaknya sholat berjamaah. Kalah pula, awak dibuatnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena di sini tidak ada yang akan cemburu kalau kita dikalahkan. Nah. Baik, qala al-imam rahimahullah ta'ala. Wa sami'tul hakim Abu Abdullah, saya mendengar al-hakim Abu Abdullah, yaitu Imam al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak dari Nisabur, Ma'rifatul Ulumul Hadis. Nah, ma'ruf, yaqul, dia berkata, sami'tu Abu Nasr Ahmad ibn Sahal al-Faqih al-Bukhari di Bukhara. Saya mendengar Abu Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih di Bukhara. Ini faqih Syafi'i juga. Faqih Syafi'i. Sami'tu Abu Nasr ibn Salam al-Faqih atau ibn Salam al-Faqih. Saya mendengar Abu Nasr ibn Salam al-Faqih yaqul, dia berkata, laisa syai'un athqalu atau athqala ala ahli al-ilhadi wala abghada ilaihim min sama'il hadisi wa riwayatihi bi isnadihi. Tidak satu pun yang lebih berat bagi ahli ilhad, kaum ateis atau kaum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menamakan diri orang Islam tetapi benci pada ajaran Islam. Ini ahli ilhad. Ya. Karena kalau di luar Islam kan tidak masuk dalam pembahasan kita. Kan tidak masuk ahli bid'ah. Kalau di luar Islam, ahli bid'ah lagi. Kalau orang luar Islam, kita sebut ahli bid'ah lagi? Enggak. Karena memang sudah diskualifikasi dari awal. Ini yang dimaksud yang ateis di sini, orang mulhid di sini, maksudnya adalah orang bernama Islam. Namanya Dasman, misalnya namanya Amrizal. Misal, kan nama-nama orang Islam, tetapi dengar hadis bencinya luar biasa. Jadi kalau ada sekarang orang yang kalau disebut hadis dia akan meremehkan ahli hadis, itu adalah keturunan itu juga. Orang Islam, iya. Ya kalau ikut hadis itu sama Nabi itu apa sebab itu kan produk budaya. Hanya sesuai dengan budaya Arab. Kalau misalnya bisa kita kembalikan Abu Jahal dan kawan-kawan, pasti mereka akan menolak pemahaman itu. Woi katanya, kami nolak Muhammad dulu gara tidak sesuai dengan budaya Arab. Ternyata kalian sambung kami gara-gara tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Sama. Semuanya sama. Yang menolak Islam, menolak hadis, menolak sunnah, alasannya karena tidak sesuai dengan kearifan
lokal. Masih kita dengar dari dai-dai yang pro kebudayaan, budaya lokal, mengatakan kita di bumi, sebutlah bumi apa ini? Lancang Kuning misalnya. Ya. Kita sudah melaksanakan ibadah agama kita sesuai pemahaman ahli sunnah wal jamaah sejak turun temurun. Apa yang tuan-tuan dan perempuan lakukan itu sah secara syariat. Itulah sunnah. Padahal kenyataannya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Tapi mereka mengatakan tidak boleh dirubah-rubah, nanti datang Wahabi nak merubah, harus ditentang. Karena Wahabi sesat. Kenapa sesat? Karena ikut hadis saja, ikut sunnah saja, tidak ikut Nusan. Nah itu alasan. Karena mereka itu tidak tahu kecuali hadis. Naam. Karena kita tidak tahu agama kecuali melalui hadis. Maka kita disebut dengan ahli as-sunnah. Karena sunnah itu sunnah Nabi. Ya, bukan bid'ah Nabi. Makanya kita tidak mau disebut ahli bid'ah. Karena kita ahli sunnah. Makanya ahli sunnah itu ahli sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sebut siapa ahli sunnah yang sesungguhnya, Nabi dan para sahabat, matching dengan semua hadis yang berkaitan dengan ta'ifah mansurah, golongan yang ditolong, al-firqatun najiyah, firqah yang selamat, kemudian al-jamaah, al-sunnah, dan sesuai dengan hadis-hadis itu semua, bahwa yang benar-benar selamat dari semua golongan tanpa ada sedikit pun yang keluar dari golongan selamat hanya generasi sahabat. Generasi tabi'in, ada yang tersesat, ada yang selamat. Setelah deteksi, diklasifikasi, diinvestigasi, apa lagi? Pokoknya sisi semua dikonfirmasi, terdapatlah golongan yang selamat itu yang istiqamah mengikuti langkah sahabat. Benarlah kata Allah, walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Karena apa? Mereka lah yang memang tidak mau keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, cuman salah awalnya iya, setelah diingatkan sunnah mereka kembali kepada sunnah. Kalau kita tidak diingatkan beribu sunnah, pokoknya tidak masuk pikiran, tidak diterimanya. Hal-hal yang sudah jelas-jelas keliru dan salah aja bertahan tuh. Banyak pula bazar yang membela barang-barang yang jelas-jelas salah. Sah? Hari ini Allah musta'an. Ala kulli hal. Memang innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, orang-orang mulhid itu kalau dengar hadis sangat tidak suka. Makanya ketika terjadi munazarah antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili yang menjadi ketua Mahkamah Agung di masa di masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Dia ketua Mahkamah Agungnya. Habis itu tentu pengadilan tingginya, siapa ketuanya? Dari mereka. Lalu dikasih 2 atau 3 jatah ke yang lain, supaya seolah-olah memberi peluang bagi yang lain. Cuman dipilih orang-orang yang tak berani untuk melihatkan sunnahnya. Tidak berani, diam aja. Dicek, paham tuan. Misalnya ada oposisi, nah tuan artinya dengan oposisi ya, ya oposisi yang penakut, bukan oposisi yang berani. Akhirnya bisa diatur, yang bisa diatur, kasih 2, 3 dan sebagainya, sehingga jadi kalau alasan kok Mu'tazilah semua jadi keadilan, nah itu ada sipulan berapa 3 orang dari 70, 3 orang dari 70. Jadi politis ahli bidah menguasai kekuasaan itu dari dulu, dan mereka kalau sudah berkuasa memang suka
menzalimi ahli sunnah. Cuman yang tertuduh selalu ahli sunnah. Kalau mereka berpuasa begini. Tapi bukti sepanjang sejarah adalah kalau mereka dekat dengan penguasa, mesti mempersempit gerak ahli sunnah, bahkan menyiksa, bahkan sampai membunuh. Nauzubillah. Tidak mungkinlah ahlus sunnah yang ikut sunnah Nabi kasar. Karena Nabi rahmatan lil alamin. Dan itu kenyataannya. Gitu kan kenyataannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka mereka merasa sempit. Makanya ketika Nabi Imam Ahmad katakan, saya tidak akan jawab Anda kecuali dengan sunnah. Sebab kita tentang ahli sunnah. Makanya Imam Ahmad tidak pakai istilah-istilah orang itu. Sebab kalau pakai istilah orang itu, istilahnya saja sudah bid'ah. Tentu mereka akan menguatkan dengan istilah itu. Tapi kita jawab dengan sunnah. Maka Imam Ahmad katakan, sebutkan satu huruf saja dari Nabi dalam sunnahnya, atau dari sahabatul kiram yang mendukung apa yang antum katakan. Apa jawab Ahmad bin Duan? Sunnah. Mau pula maju dengan sunnah mat katanya. Itulah bahasa sekarang. Kalau sunnah aja tidak maju, makanya Imam Ahmad jawab, Subhanallah, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memajukan dan menyempurnakan agama ini dengan apa? Dengan sunnah. Tidak pakai logika yang antum pakai itu. Itu antum bilang sekarang kalau pakai sunnah terbelakang kita. Majunya apa yang maju? Logika yang maju, sunnah yang maju? Hah? Nak memajukan logika atau nak majukan sunnah? Majukan logika. Makanya di masa Abbasiyah berkembang pemikiran. Sehingga ketika pemikiran berkembang, maka dapat cap di kalangan ahli sejarah barat yang mensejarahkan Islam. Kalangan ahli sejarah barat yang mensejarahkan, yakni orang barat yang menulis tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, menyebut abad ketiga Bani Abbasiyah masa keemasan Islam. Itu yang terpatri dalam pikiran pembelajar Muslim di negeri-negeri Muslim. Apa sebab para ahli sejarah kita banyak menukil dari orientalis. Lihatlah buku-buku sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam, sejarah pemikiran Islam. Tengok di daftar pustakanya nanti. Kalau tidak yang dominan buku-buku orientalis atau turunannya, paham masa turunannya? Tidak paham ya? Maksudnya orientalis berarti asli buku orang barat tuh, atau turunannya tulisan orang Indonesia kalau di Indonesia, tulisan orang Malaysia kalau di Malaysia, tulisan orang Arab kalau dia orang Arab yang belajar kepada orientalis. Pasti itu rujukan. Nah, cuman kebanyakan umat Islam kan tidak tahu kan? Tidak tahu. Ketika saya tanya tentang simpulan pemikir orientalis di Indonesia atau sekuler, banyak mahasiswa yang tidak tahu. Karena mereka belum lahir, orang sudah mati. Yang hidup pun masih tidak kenal juga mereka. Apa sebab? Karena dianggap sebagai Muslim hebat, pemikir Islam internasional atau nasional, tokoh Muslim nasional. Kan itu yang orang tahu. Dan pemikirannya orang tidak tahu. Seperti saya kemarin bertemu dengan salah seorang doktor dari negeri jiran, ikut seminar internasional di Jawa Timur. Ada yang bilang tentang seorang perusak agama dari Syria, perusak agama, dikafirkan oleh ulama-ulama Islam, namanya Muhammad Syahrur. Dia ahli teknik pertanian, tiba-tiba jadi ahli tafsir, yang merusak Al-Quran, merusak syariat. Dia, coba bayangkan, mengatakan tidak wajib sholat. Kemudian wanita tidak mesti berhijab. Na'udzubillah. Pokoknya tidak pantas perkara tersebut. Disebut oleh seorang profesor dari kita, itu adalah ahli tafsir terbesar di dunia pada hari ini. Dan dia bilang, minta saya jelaskan, ini orang bahaya ini. Seorang tokoh pemikir nasional mengatakan dia ahli tafsir terbesar dunia Islam. Orang jahil dibilang ahli tafsir.
Berarti yang menilai barangkali lebih jahil lagi dari itu masalahnya. Cuman masalah gelar membuat dia besar. Gelar membuat dia besar. Ternyata dia tidak tahu hakikatnya. Orang ini tamat SMA, kalau kita SMK pertanian. Cuman dalam bahasa Arab kan namanya ma'had. Diterjemahkan Malaysia ma'had namanya pondok pesantren. Yang kedua, karena dia pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Orang kita kalau udah pandai bahasa Arab, hormat. Gitu. Dan kemudian pandai bahasa Arab, tentu pandai pula baca Quran. Dikiranya semua orang yang pandai baca Quran hebat, pemikirannya sehat. Tidak semua hafiz itu sehat pemikirannya. Jelas ya? Zamakhsyari itu hafiz Quran, tapi Mu'tazilah. Ar-Razi punya tafsir, Zamakhsyari punya tafsir, orang hebat. Ibnu Arabi yang berpaham wahdatul wujud itu ahli sastrawan tingkat tinggi. Yang tingkat tinggi. Saking tingginya banyak gulu dalam syair-syairnya. Ketika kita katakan gulu syirik, yang lain bilang antum tidak paham. Nyebut tidak paham, tidak lalu lebih paham udah gitu. Allah musta'an. Ini kalau orang sudah kehabisan hujah, pasti jawabannya Anda tidak paham atau salah. Itu aja hujah. Apa buktinya? Itu hanya perasaan saya saja. Iya, buktikan tidak pahamnya. Kata salah paham itu siapa yang mengatakan tidak paham dan siapa yang mengatakan salah paham? Kalau hanya menyebut orang salah paham tanpa bukti, semua orang bisa. Anda salah paham. Siapa guru Anda? Kan itu lagi. Buktikan di mana salah pahamnya. Berkata si fulan, berkata si fulan. Nah, ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat, jadi Ahmad bin Abi Duat paling tidak suka mendengar hadatsana itu. Ya, kita mungkin sekarang ini karena semua mengklaim punya sanad juga, sampai ahli tarikat pun punya sanad juga katanya. Bersanad katanya. Pengajian bersanad. Akhirnya memang kalimat bersanad ini jadi populer viral pula hari ini kan. Mereka tidak paham sanad itu seperti apa. Yang penting asal ada guru berarti bersanad. Itu bukan bersanad, bersunat tuh. Iya. Jadi ada syarat-syarat sanad itu. Tidak sembarang asal ada orang yang mengatakan hadatsana kalau Rasulullah langsung disebut bersanad, bukan. Ada syaratnya, yaitu mesti adil. Dan adil itu syaratnya ada 5. Di antaranya yang sering tidak lulus itu jangan sampai ahli bid'ah tidak lulus. Sekarang ahli bid'ah menyebut dia bersanad, sanad bid'ah. Sanad bid'ah diterima tidak? Kullu bid'atin. Nah itu makanya paling takut ahli bid'ah dari kalimat kullu bid'atin dhalalah. Asal ada orang bilang kullu bid'atin dhalalah, hati-hati dengan dia. Masalahnya apa? Karena dia punya bid'ah. Maka takut dia. Ibaratnya kalau ada larangan memelihara anjing ganat, anjing namanya? Anjing gila. Ya ada rabies. Pokoknya anjing garang, anjing enggak galak. Kalau orang tidak punya anjing, bebas saja dia. Tapi kalau punya dia punya, pasti nentang, risau dia. Jadi kalau antum ahli bid'ah, disebut bid'ah, teriak-teriak aja setiap hari depan tidak ada yang marah. Tapi kalau antum punya bid'ah, tentu, risau. Jelas tidak? Orang yang sakit kulitnya, lihat orang bawa salep. Kulit yang sakit dikasih salep manis, sakit pedih. Tapi kalau orang sehat, kumpulkanlah semasjidnya salep, tidak ada takutnya. Apa sebab? Takut saya sehat. Maka yang sakit itu yang kepanasan. Oleh sebab itu usahakan tidak punya penyakit itu. Jauhi semua bid'ah. Kalau antum masih dekat-dekat bid'ah, tentu ketakutan orang bahas bid'ah. Sama juga pencuri. Kalau di sini tidak ada pencuri, bahaya lah Ustaz katanya. Tahu bahaya? Ampai lodo. Pokoknya tidak juga tahu ya. Gimana lagi membahasakannya? Artinya bebas sebebas-bebasnya. Silakan dibahas. Nah bagus itu Ustaz. Nah bagus itu. Tapi kalau ada yang pencuri di situ, dia akan berusaha nanti kalau dia berpengaruh datang ke ketua pengurus. Cuman Ustaz tadi itu. Iya memang agak lucu juga dikit.
Cuman suka nyinggung orang juga, suka nyinggung orang karena dia tersinggung. Nah, apalagi punya pengaruh donatur tetap pula di situ kan. Allah musta'an. Tapi kalau orang ada tersinggung, tidak ada penyakit, insya Allah tidak apa-apa. Wala abghada ilaihi min sa'mil hadis wa ri'ati bi isnadihi. Dan mereka paling tidak suka mendengarkan hadis dengan sanadnya. Maka mereka dulu mencemooh dengan itu. Hadasana. Da'na'an hadasana. Itu sejak dari awal-awal lagi sudah ada. Sudah ada. Bahkan sahabat masih hidup. Kan keluarnya Wasil bin Atha dari majlis Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Tahu Hasan Basri? Tidak tahu juga ya. Masya Allah. Imam besar dunia. Sejak zaman tabi'in sampai hari ini masih jadi imam. Imam besar. Di Masjid Al-Basrah dulu. Maka dikenal dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Salah satu nominator tabi'in terbaik. Kan tabi'in terbaik kan ada yang menyebut Sa'id bin Musayyib di Madinah, murid Abu Hurairah dan sahabat-sahabat. Kemudian ada Al-Hasan Al-Basri di Basrah. Ada Muhammad ibn Sirin di Al-Basrah. Ada Uwais Al-Qarani di Yaman. Ada dan lainnya. Yang penting ada yang mengatakan yang terbaik adalah Sa'id bin Musayyib. Ibaratnya kan sahabat terbaik siapa? Sahabat terbaik siapa? Abu Bakar. Sahabat terburuk? Enggak ada, woi. Enggak ada. Ini tuh mudah terpancing namanya. Sahabat terbaik ada bulan terburuk kan. Sahabat terbaik Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Ini sepakat ahli sunnah. Sah? Nah sekarang ada pula siapa tabi'in terbaik? Khilaf di antara para ulama. Tapi kebanyakan mengatakan Sa'id ibn Musayyib di Madinah. Nah, dan dia patut mendapatkan itu. Ya, ilmunya, zuhudnya, waraknya, dan Masya Allah istiqamah di atas sunnahnya. Itu Sa'id ibn Musayyib. Pokoknya lengkap lah. Murid Abu Hurairah dan menantunya sekali. Ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin di Basrah. Punya alasan juga. Agamanya bagus semuanya. Halnya dia ada yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Ala kulihan, salah satu nominator manusia terbaik di masa tabi'in. Nah, muridnya Wasil bin Atha adalah manusia super cerdas. Bosan dia mendengar haddatsana sami'tu. Kan itu lagi. Al-Hasan Basri mengatakan haddatsana Ibnu Umar atau sami'tu Anas bin Malik. Itu bilo kita berpikir oleh syekhnya. Ya. Sebentar haddatsana. Sebentar sami'tu. Sebentar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kapan kita gunakan otak lagi? Cik mengikut aja. Paham tak? Kan cuma mengikut aja. Akhirnya dia keluar dari majelis Hasan. Sehingga dia menyebut i'tazalna. Artinya kita berpisah. Makanya dari situ kalimat Mu'tazilah, golongan yang memisahkan diri dari ahli sunnah. Tapi mereka tidak menyebut misal diri ahli sunnah, memisahkan diri dari orang-orang yang tidak menggunakan otak. Makanya kalau ada orang bilang hari ini, oh itu mereka tuh kan serunya disebut, kalau disebut Salafi Wahabi tidak menggunakan otak. Siapa induknya? Siapa induknya? Kemarin Abu Jahal. Abu Jahal. Tak usah ulang balik nama di 2M nampaknya. Harus ngaji terus kita. Induknya Abu Jahal. Tapi kalau yang haddatsana sami'tu, induknya siapa? Abu Bakar. Ya Allah ya Rabbi. Saya mendengar Nabi. Maka dibilang kalau Nabi yang bilang pasti benar. Perlu lagi saya memeras otak untuk itu? Tuan-tuan, kalau sudah datang gratis barangnya perlu lagi kita cari duit lagi. Mana mau gratis atau bayar? Mana yang lebih bagus? Dah lihat lengkap, sehat, diterima daripada harus kita cari sendiri. Lihat.
Kemudian siap dibuktikan kebenarannya. Kan sudah saya tunjukkan kemarin. Ya, kalau ikut pemikiran Abu Jahal, lambat perkembangan teknologinya. Sah? Masih ingat kan? Tapi ikut pemikiran Abu Bakar, ternyata dia maju berabad-abad dari pemikiran Abu Jahal. Makanya kita maju dengan Islamnya Abu Bakar dan akan terbelakang dengan kekufurannya Abu Jahal. Nah, cara berpikir mana yang antum nak ikut? Abu Bakar. Sebab semua yang ikut cara berpikirnya Abu Jahal harus sesuaikan dengan logika dulu, peras dulu otak. Akhirnya setelah diperas, hilang airnya, tidak berfungsi itu otaknya. Itu masalahnya. Otak itu bukan untuk diperas. Dia kerjanya terbatas. Lalu antum peras untuk memahami alam kubur, memahami azab kubur, memahami barzah, memahami langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Antum takkan terpikirkan itu semua. Yang dalam tubuh antum aja tidak terpikir kan? Kan anda bilang akal antum di mana letaknya? Kan masih khilaf sampai sekarang. Akal letaknya di mana? Hah? Di mana letak akal? Ada 4 mazhab. Lupa tuh. Ada yang bilang di otak. Yang bilang di otak terbagi pula. Otak kiri, otak kanan, otak tengah. Sekarang penemuan baru otak belakang. Ada 4 pula. Baik. Sekarang akalnya di mana? Katanya otak kiri. Belum, ni masih di otak ni. Yang mikir bagian memori ada yang bilang sebelah kanan sah, yang mikir sebelah kiri, berarti akalnya di sebelah kiri, makanya pro kiri terus. Nah, ada yang bilang otak itu apa namanya, akal itu di jantung, di dada, fil qalb. Ada yang bilang tadi di dengkul. Mazhab keempat enggak, kan 4 baru. Ya, yang di otak khilaf lagi kan di dalam mazhab. Khilaf dalam mazhab. Kemudian khilaf luar mazhab, ada yang bilang di fil qalb. Terjemahkan qalb kan jantung sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur diterjemahkan hati, kita terjemahkan jantung hati. Dah, biar tidak termakan hati. Baik. Kemudian ada yang bilang tadi di dengkul. Tapi ini mazhab yakni abtalul batil. Ada lagi yang lebih batil daripada itu adalah mazhab Yunani kuno. Di mana? Di mana? Susah nyebutnya ya. Ya, pembuktiannya kalau dipukul orang gila. Apa itu? Sesuatu dari anggota kita bila dipukul bisa menyebabkan kegilaan. Itu uji coba Yunani kuno. Ada yang tahu? Ada yang mau jadi untuk percobaan? Saya tidak percaya, tapi itu sebut. Ya, apa itu? Penyakit yang paling viral pula sekarang ini di kaum laki-laki. Yang tak diinginkan oleh kaum ibu. Bukan. Prostat. Ya Allah ya Rabbi. Memang tuan-tuan tidak perhatian nampaknya. Saya tidak mau nyebut, tapi paham kalau ngangguk-ngangguk langsung kan. Jadi di situ kalau dipukul, kata orang Yunani kuno dulu, menyebabkan orang hilang akal, minimal pingsan. Nah, maka disebutnya akalnya di situ. Udah paham? Nah, tapi ini Abu al-Mazahib, mazhab yang paling Jadi sekali lagi saya katakan ikhwan, mereka tidak suka hadasana, tapi sukanya berretorika dan berlogika. Padahal logika dan retorika itu tidak ada yang sabit. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitani wasyubhat.
wa malat bihil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Orang yang mengambil ilmu dari aliran-aliran, paham? Hilir-hilir dari ilmu itu, hasil ijtihad Syekh Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, maka dia akan terbawa oleh gelombang fitnah dan subuhat. Kalau sudah terombang-ambing gelombang, orang kokoh berpegang, kokoh? Enggak. Sehingga apapun usulan yang disampaikan, dia akan terterima. Wa malat bil ibarat. Maka dia akan mudah terpengaruh oleh retorika. Fulan, nak selamat, ikut sini, pegang ini. Sah? Orang dalam keadaan seperti itu, apapun usulan dia terima. Walaupun belum tentu menyelamatkan. Akhirnya ketika banyak yang beri usulan, banyak yang beri pendapat, ikhtalafat ahlil aqwal. Sehingga bingung menentukan mana pendapat yang benar. Ketika dia bingung, bisa dia memilih. Akhirnya apa yang dia lakukan? Tidak boleh menyalah-nyalahkan. Jadi kalau tidak bisa menyalahkan yang salah, orang yakin atau orang ragu? Orang ragu. Tidak bisa menentukan yang benar, orang kokoh atau orang lemah? Orang lemah. Masa pendapat satu bilang haram, yang satu bilang lawan haram, halal lah. Subhanallah, itu cepat sekali. Oh iya, waktu dah habis rupanya. Patut. Ana saja tidak merasa. Iya, saya aja tidak merasa, tuan-tuan mau merasa, perasaan tuan-tuan memang baperan ya. Ya, saya tidak merasa waktu berlalu, tapi tuan-tuan sudah merasa rupanya. Tidak apa-apa, satu alineas kita baca, tidak apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang tidak bisa memilih mana yang benar mana yang salah, orang yakin apa orang ragu? Ragu. Satu bilang haram, satu bilang halal. Jangan salahkan, sebab ada dalilnya. Tadi saya katakan, kadang dalilnya tidak sahih. Atau dalil sahih, pengambilan dalil tidak sah. Jelas ya? Ini sama-sama kahyujunya, sama-sama pejabatnya. Yang satu dari yang halal, yang satu dari yang tidak halal. Mungkin dua-duanya benar. Kalau suruh KPK turun untuk mengusut, dua-duanya benar, tidak boleh menyalahkan orang. Tidak boleh menyalahkan orang. Tidak, mesti ada yang salah. Mesti ada yang salah di antara dua yang bertentangan. Nah, boleh tidak kita mendiamkan yang salah? Boleh? Tidak boleh. Orang berilmu ya. Tidak boleh kalau dia tahu salah, tidak boleh mengatakan benar. Kalau dia katakan juga benar yang salah itu demi memuaskan masyarakat atau tidak ada yang tersinggung, boleh apa tidak? Siapa yang bilang tidak boleh? Ustaz yang bilang, bukan saya. Saya tidak berani bang. Allah yang bilang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Oh, kalau saya tidak tahu, berarti kalau antum tidak tahu mana yang hak mana yang batil, antum bukan orang berilmu. Kalau tidak berilmu jangan berfatwa. Sadar. Kalau tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil, jangan berfatwa. Karena tidak mesti kita berfatwa dalam segala hal. Berhenti berfatwa. Jelas? Tapi kalau antum bisa membedakan halal, ya pegang itu halal. Saya mengatakan haram, saya pegang itu haram. Sampai masing-masing kita ketemu dalil yang bisa merubah kita dari prinsip tadi. Tidak ada masalah khilaf. Tapi saya akan salahkan antum. Sebab dalil saya menyalahkan antum. Antum silakan salahkan saya. Sebab dalil antum menyalahkan saya. Tidak ada istilah tak boleh menyalahkan karena bertentangan. Jelas? Jelas? Jadi itu biasa dalam ilmu. Makanya orang yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar dengan dalilnya berarti bukan orang berilmu.
atau ambil ilmu dari aliran disinilah lahirnya imam kamu siapa, kan ya? Imam kamu siapa? Saya katakan imam saya yang tak pernah salah hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau bersatu dengan saya? Ya. Kalau gitu ayo kita ke Nabi alaihi salatu. Enggak, kalian imam kalian kan Muhammad bin Abdul Wahab saja. Dari tadi enggak ada nyebut Muhammad bin Abdul Wahab, ada nyebut tadi? Ada nyebut Muhammad bin Abdul Wahab tadi? Nah, antum aja yang baperan. Karena antum memang imamnya enggak sampai ke Nabi, kan dia yang bilang sendiri kan? Kan dia yang bilang sendiri. Akhirnya kita yang sampai ke Nabi dibilangnya hanya sampai Muhammad bin Abdul Wahab, sampai Ibnu Taimiyah saja. Oh, pokoknya mereka tidak pernah baca kita Ibnu Taimiyah Muhammad bin Wahab dulu itu dia tidak tahu memang. Ajar tidak tahu. Pokoknya kan tahu belajar kadang dosen lebih sering tidak masuk daripada masuk. Di mana pun dapat ilmu. Kasih diktat di awal semester, di ujung semester ujian. Cuma dapat ilmu atau pakai makalah. Yang bikin makalah mahasiswa. Dosen kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak hadir. Ya, sering hadir tapi kadang-kadang tidak hadir. Atau hadir sehari didiskusikan 3 makalah, terhitung 3 pertemuan. Ada? Jangan bilang enggak lah. Ada? Banyak. Saya perhatikan, awak tiap pekan masuk, beliau sering tidak masuk, tapi lebih duluan ujian awak. Nah, gimana caranya tuh? Hah? Dirapel ya? Dirapel. Nah, kalau rapel tambah waktu kan ada sebagian dosen terbang ya, dosen terbang ya namanya ya. Misalnya saya ngajar, misalnya saya di Jawa Timur, saya akhir bisa datang hanya di akhir bulannya. Misalnya dihitung saya 6 tatap muka, belajar 2 hari penuh, dari pagi sampai sore, 2 hari penuh di ujung bulan, itu sah. Tapi tetap satu, waktunya hanya 1 jam 40 menit, tapi dihitung 3 kali pertemuan, itu yang masalah. Nah, semua bisa cari alasan. Saya kan profesor, saya tidak sama dengan antum kan masih S2, sah. Makanya ilmu yang saya berikan double, nah, itu. Kalau itu ahli takwil, ahli takwil bisa mencari itu semua. Kalau kan tidak mau mentakwilkan. Ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak tahu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, berarti antum bukan orang yang berkeyakinan. Makanya kadang ragu, dia makanya tidak mau memilih imamnya Nabi alaihissalatu. Sehingga berbeda-beda pula imam fikihnya si fulan, imam akidahnya si fulan, imam tarekatnya si fulan, imam tasawufnya si fulan, nanti imam matematiknya si fulan. Bingung sendiri dia. Kalau nanti ketatuan, ternyata imam-imam itu semuanya berbeda akidahnya rupanya, misalnya. Jelas? Akhirnya bingung. Yang mana yang diikuti? Tapi enggak. Kalau kita ahlus sunnah, karena sunnah itu maksudnya sunnah siapa? Sunnah Nabi. Maka imam kita adalah Rasulullah SAW. Di bab apapun, akidah Nabi, sunnah, ibadahnya ikut Nabi, muamalahnya ikut Nabi, dan akhlak dan adabnya juga usaha untuk ikut Nabi. Tersalah personel kita. Ya, manusia semuanya biasa, enggak seperti ikut dia semuanya sahih. Sedangkan kita di kalangan sahabat juga ada yang berbuat salah. Nah, tapi apakah itu mengeluarkannya dari alus sunnah? Kan tidak. Apa sebab? Manhajnya satu, yaitu menta'zim sunnah, memastikan kesahihannya, dan mesti mengambil dalil yang benar, bukan sembarang berdalil. Nah, karena demikian, saya kira cukup. Sampai di sini dulu. Apa ciri khasnya ahli bid'ah itu? Tidak suka membahas sahih atau tidaknya hadis. Karena kalau disebutkan sanad kan tahu sahih atau tidaknya. Makanya ketika kita bukan hadis antum tuh mungkar.
Asal tidak sesuai dengan pendapatnya didaifkannya hadis itu katanya. Saya tertuduhlah kalau hari ini kan yang paling ahli dalam mentakhrij hadis kan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Betul pun Syekh itu disalahkan juga apalagi kalau salah. Jadi apa tuduhannya? Albani itu tidak muhaddis. Lalu kita tanya, apa definisi ahli hadis? Tentu al-muhaddis itu man istaghala bil hadisi wa ulumihi. Itu Syekh hendaknya bekerja ilmu hadis dan hadis. Lain itu pun tidak sampai muhaddis. Yang tidak guru kami, oh itu masalah. Kita kaji lagi gurunya tadi. Berapa kitab yang sudah ditulisnya tentang hadis? Ternyata banyak kitab Syekh tentang hadis daripada tentang hadis. Berapa dia sudah takhrij hadis? Syekh Al-Albani puluhan ribu hadis di takhrijnya. Syekhnya itu puluhan hadis, bukan puluhan ribu, puluhan hadis di takhrijnya. Syekh dari anggaplah 35 ribu hadis takhrijnya salah dia 350 hadis. Berapa persen? Hah? 1/1000. 1% ya. Tapi kalau antum nilainya 100 kurang 1, lulus apa enggak? Lulus. Kecuali Kiki Wono nilai. Kiki kan ada yang Masya Allah dosen killer kan. Nilai tertinggi 65 cuma itu tanpa salah. Kan ada? Ada enggak? Ada sebagian. Anda ikut ngaji di Ubay ini ya. Mahasiswa ada ikut ngaji di Ubay bin Ka'ab. Bampe 65. Tapi yang ikut ngaji 50% buat tuanya dapat 95. Ada. Tapi tidak saya Roy. Ada. Jenis-jenis itulah yang menilai Syekh Al-Albani itu. Ya. Asal salah dikit, walaupun dari 350 yang dia teliti salah menurut dia itu, mungkin 300 syekh yang benar, dia yang salah. Saya coba menelusuri sebagiannya, dia rupanya tidak sabarnya baca sampai terakhir perkataan Syekh Al-Albani. Ambil pangkal ya, sudah itu dapat. Ibarat orang mancing, asal legotu buka tikalina, kadang putih tansi, tidak dapat ikan. Itulah model mereka. Asal dapat dipotong sedikit, dah ni salah Albani. Mendaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Rupanya si Albani membahasnya 6 halaman. Kan lama urusan bojo Ustaz ya. Kalau baca buku apalagi buku yang tak dicintai. Tak sama dia baca. Padahal saya bicara tentang dirasah isnadiyah. Khusus masalah isnad. Isnad dia bawa Imam Bukhari. Ini diraibkan oleh sebagian ahli hadis memang. Cuman Imam Bukhari memilih itu bukan dia tidak tahu itu diraibkan oleh sebagian. Cuman ada kelebihan isnad ini. Mungkin rawinya orang Kufah semua. Satu, negeri kita latifah min latafil isnad. Atau masing-masing murid ini mulazamanya lama dengan guru ini. Yang ketiga, Imam Bukhari sudah pastikan hadis itu sahih. Matannya. Cuma dengan sanad ini diperselisihkan oleh ulama. Jelas? Nanti di ujung Syekh akan sebutkan. Di ujung kulasanya adalah masalah sanad itu yang dibahas. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Wa ammal hadithu bimatnihi fasahihun la ghubara alaihi. Sedangkan matan hadis yang dilakukan Imam Bukhari itu sahih, tidak ada keraguan padanya, ikut yang tidak dibaca dia tak curung. Paham? Jadi Syekh Albani tidak mendaifkan hadis Sahih Bukhari, tapi membahas sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun ada matan, dia juga tidak orang pertama. Paham? Beliau bukan orang pertama yang mengkritisi. Sudah ada sebelumnya seperti Ad-Daraqutni. Sudah ada sebelumnya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi. Sudah ada sebelumnya Al-Qadhi Iyad. Sudah ada sebelum Abul Hasan Al-Qattan. Nak tahu tuan-tuan kapan wafatnya orang tu? Sudah tahu sanadnya pula kan? Al-Khatib 463, Al-Qadhi Iyad 544, Ibnu Abdul Bar 463.
Ibnul Qattan 628. Nah, orang dulu atau orang sekarang tuh? Tapi Albani kita tuduh. Masalahnya mereka tidak baca kitab orang tuh. Bapak tidak baca, judul tidak apa apalagi. Judulnya tidak tahu. Itu masalahnya. Makanya benarlah man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kadang-kadang orang memaksakan diri masuk dalam bab yang bukan babnya dia. Karena dia punya wawasan tentang itu. Jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di lain hari. Ya nampaknya tuan-tuan memang dah paham nih. Dah banyak nunduk-nunduk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ini